nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, salam bantul kasih berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian. Hari ini Senin 8 Juni 2020. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah karena kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda bahagia. Namun kok sabdanya seperti itu? Berbahagialah yang miskin, berduka cita. Kok disebut sabda bahagia? Bahkan di akhir Injil dikatakan, berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah. Kepiye itu Gusti? Wong dicela, dianiaya, difitnah, lah kok disuruh bersukacita, disuruh bergembira. Itu gimana? Nah, kita yang sudah dibaptis semua punya pelindung. Dan pelindung kita Santo Santa. Dan Santo Santa kita ada yang martir, meninggal karena Tuhan, meninggal karena iman. Maka dia, Santo Santa itu mengalami bahagia abadi dan bisa dikatakan hidup mulia. Karena apa? Karena hidupnya untuk dan dalam Tuhan. Nah, mari kita belajar. Mungkin kita kalau bercita-cita jadi Santo Santa, wah, ya mengada-ada. Namun, mari kita belajar semangat martirnya. Semangat hidup mulia. Semangat hidup mulia itu apa? Yang pertama, pribadi itu tidak egois. Pribadi itu sungguh-sungguh manis. Karena apa? Karena dia tidak mau menangnya sendiri, tidak goleki benere dhewe, tidak manut karepe dhewe, namun sungguh aku memperhatikan kepentingan keluargaku, kepentingan komunitasku, kepentingan sahabatku, bahkan aku mau mengalah. Tidak egois. Nah, ibu bapak, saudara saya yang terkasih, masih egois? Nah, semoga kita mau mengingat, kalau kita mau hidup mulia, kita mengurangi egois. Yang kedua, hidup mulia, ciri yang kedua, dia punya sikap berlian. Berbagi, peduli, perhatian, dengan kata lain, murah hati.
ora cetil. Nah, saudara-saudara terkasih, sapa sing cetil ngacung. Nah, orang yang cetil itu wajahnya mecicil jelei. Nah, semoga kita adalah pribadi-pribadi yang tidak cetil, namun sungguh hidup kita bagi, kita peduli, kita perhatian untuk keluarga dan komunitas kita, sehingga keluarga kita mengalami sukacita. Itulah ciri kedua hidup yang mulia. Hidup yang mulia, ciri yang ketiga adalah dia punya kebesaran hati. Kebesaran hati itu seperti apa? Mudah minta maaf. Itulah pribadi yang punya kebesaran hati. Maaf itu satu kata, mudah kalau mau, namun belum tentu. Mari bapak-bapak, siapa pernah minta maaf pada istrinya? Kalau pernah, top. Karena banyak bapak-bapak yang gengsi, nggak mau meskipun keliru, nggak mau minta maaf. Begitu pula ibu istri, siapa yang pernah minta maaf? Karena ternyata minta maaf itu sulit. Nah, anak-anak dalam persahabatan, apakah kita juga mudah untuk minta maaf? Kalau mudah, sungguh-sungguh roh Tuhan ada pada kita. Kita punya kebesaran hati. Namun kalau hati kita kecil, kita mudah nesu, bahkan benci, bahkan dendam. Nah, bagus sekali ya, kita punya Jokowi yang mengatakan tidak ada waktu untukku untuk emosi dan dendam. Nah, semoga kita semua bertumbuh dalam kebesaran hati, termasuk untuk keluarga komunitas kita, menjadi pribadi-pribadi yang hadir dalam kebesaran hati. Mudah minta maaf. Semoga kita tidak kesulitan minta maaf, karena kita seringkali juga salah. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Salam Bantul Kasih, berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.